Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap semuanya tetap dalam sukacita Tuhan. Amin. Pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Kita persiapkan hati kita, pikiran kita, dan perhatian kita untuk masuk dalam hadirat-Nya. Meskipun dalam keadaan seperti ini, kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mau katakan bahwa kuasa Tuhanlah yang terlebih besar. Kuasanya sungguh amat besar. Setia bersama
Setiap detik, setiap waktu Kau tak pernah terlambat Tuhan untuk menolong kami. Kami tahu Tuhan Kau selalu ada. Kau ada di sekitar kami Bapa. Meskipun keadaan kami pada saat ini Tuhan mungkin kami merasakan khawatir, merasakan mengalami kelemahan Tuhan. Tapi kami tahu, kami percaya bahwa kuasa-Mu saja Tuhan yang terbesar. Pada kesempatan hari ini Tuhan kami bersyukur kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena kasih karunia-Mu. Dan pada hari ini Tuhan kami siap untuk memuji memuliakan nama-Mu. Terlebih kami juga akan mempersiapkan diri untuk masuk dalam hadirat-Mu dan menerima sebagian dari firman Tuhan. Biarlah kiranya firman itu boleh tertanam dalam hati kami, berakar, tumbuh dan berbuah sesuai dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Biarlah dalam keadaan seperti ini Tuhan, iman kami boleh lebih dikuatkan lagi. Kami siap untuk menerima firman-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Nama Tuhan Yesus Kristus. Harapan saya saudara semua dalam keadaan sehat, sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat jiwanya. Saudara, pada saat ini saya akan membawakan firman Tuhan yang terambil dari Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41 berbunyi demikian. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada yang lain, "Siapakah gerangan ini sehingga angin danau pun taat kepadanya?" Melalui firman Tuhan pada saat ini, saya diberkati sekali dengan firman Tuhan ini, dan saya ingin membagikan kepada saudara sekalian. Saya akan memberikan tema adalah kekhawatiran yang sehat membawa orang dekat kepada Tuhan. Kekhawatiran yang sehat membawa orang dekat dengan Tuhan. Berarti ada kekhawatiran yang tidak sehat. Kekhawatiran yang tidak sehat, boleh saya katakan kekhawatiran paranoid, itu akan membawa orang stres, depresi, bahkan mungkin ada yang bunuh diri. Mungkin saudara pernah mendengarkan salah satu tokoh di negara di dunia ini, di salah satu perdana menteri, mereka bunuh diri karena virus corona. Jadi kekhawatiran yang negatif, yang paranoid membawa orang akan binasa. Tetapi kekhawatiran yang positif itu akan membawa orang dekat dengan Tuhan. Nah saudara, mari kita melihat di dalam bacaan ini tadi. Kalau kita perhatikan di sini, bahwa Tuhan Yesus dengan murid-muridnya sedang pelayanan. Tuhan Yesus mengajar
banyak orang di tepi danau. Nah, cukup lama mengajar mereka, mungkin seharian penuh. Lalu Tuhan Yesus mengajak mereka, ayo kita ke seberang. Jadi Tuhan Yesus dengan murid-muridnya naik perahu dan diikuti oleh perahu lain untuk menyeberang ke danau, seberang danau. Lalu dalam perjalanan itu, lalu disebutkan dalam firman Tuhan tadi, ada topan badai yang dahsyat, ombak yang hebat, akhirnya membawa air itu masuk di dalam perahu. Coba saudara bayangkan betapa terkejutnya mereka. Saya yakin para muridnya adalah ahli dalam pelayaran. Mereka sudah perhitungkan angin. Tapi rupanya tiba-tiba, boleh dikatakan tiba-tiba, mereka diserang oleh angin yang dahsyat. Sampai mereka pun juga ketakutan. Tapi ada satu yang indah di sini, cerita di sini. Yang anehnya di sini, pada waktu mereka murid-muridnya ini tahu ada badai yang hebat, taufan dan ombak yang tinggi masuk, membawa air masuk ke dalam perahu, apa yang dilakukan? Mungkin coba pikirkan apa yang dilakukan. Mungkin mereka akan dengan perlu upaya kembali lagi mungkin, atau mereka akan minggir, tapi tidak yang dilakukan. Yang pertama dilakukan apa? Dia sebutkan di sini, dia mencari Yesus. Dia sebut, Guru, Engkau tidak betulikah kalau kita binasa? Itu luar biasa. Padahal kalau kita teliti, Yesus itu bukan ahli dalam bidang perikanan atau pelayaran. Yesus itu anak tukang kayu. Tetapi bagaimana murid-muridnya pada waktu menghadapi masalah dengan ombak, dan mungkin juga kapal yang sudah mulai dimasukin air, dia bukan inisiatif bagaimana cara memberikan solusinya, tapi yang dilakukan adalah di sini ada guru, di sini ada Tuhan. Lalu dia pertama lakukan, Guru, tidak pedulikah engkau? Nah, saya mengajak saudara sekalian di dalam cerita ini, rupanya di sini bahwa badai atau masalah itu tidak diundang. Kita lihat bahwa taufan ombak itu air masuk ke perahu itu bukan diundang. Bukan karena perahunya bocor juga bukan. Tapi dengan tiba-tiba itu bisa masuk. Dengan tiba-tiba dia bisa masuk, disitulah itu sebagai indikasi bahwa masalah hidup kita ini kadang-kadang tidak perlu diundang. Dia datang sendiri. Tapi saya sangat salut dengan murid-muridnya ini. Kalau saudara perhatikan ke belakang dari pasal-pasal sebelumnya, bahwa mereka itu boleh katakan tiap hari bersama Tuhan Yesus. Boleh katakan makan dengan Tuhan Yesus. Tidur pun mungkin dengan Tuhan Yesus. Tiap hari juga menyertai Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berbicara, berkhotbah. Tapi pertanyaan kita, kenapa mereka masih takut dan khawatir? Padahal mereka baru saja mendengarkan firman Tuhan, Yesus mengajar di tepi danau. Tapi sekarang pada waktu masuk menyeberangi danau itu, mereka menghadapi masalah, dia juga takut juga. Nah, saya sebutkan ini, tema saya tadi di depan, saya katakan bahwa kekhawatiran yang sehat akan membawa takut dengan Tuhan. Nah, saya mengajak saudara mengerti, kita belajar dari murid-muridnya. Walaupun dia khawatir dan takut, tapi dia tahu. Dia mengerti dengan benar siapa itu Yesus. Pada waktu dia datang kepada Tuhan, Guru, tidakkah kau peduli? Otomatis Tuhan kita akan peduli. Tuhan akan peduli. Nah, saudara sekalian, saat ini kita sedang mengalami masalah. Banyak orang dilanda ketakutan. Banyak orang dilanda kebingungan dengan masalah COVID-19. Mungkin ada yang cerita, dulu ngojek, sekarang gak bisa ngojek lagi. Dulu Grab, sekarang gak bisa Grab lagi. Dulu omsetnya buka warung sehari 500.000, sekarang tidak ada lagi.
Dulu pengusaha yang hebat sehari bisa ratusan miliar atau juta, sekarang sudah tidak ada lagi. Pabrik-pabrik semua tutup, saham hancur lebur turun ke bawah. Nilai mata uang sudah hancur semua. Ini bukan satu orang, tapi seluruh dunia, ini global. Kemarin ada satu teman bilang gini, "Papa, celaka kita. Saya paling siap." Loh, kenapa kamu siap? Saya siap, Pak. Sekarang omset saya hancur. Terus saya tanya, yang hancur bukan kamu sendiri. Ini global. Ini global. Saya ulangi lagi, yang susah bukan kamu saja. Bahkan yang mau menikah pun gak jadi. Bahkan yang mau daftar pekerjaan, mencari kerjaan gak jadi. Ini semua, ini global. Loh, artinya di sini apa? Tuhan tahu nggak? Tuhan tahu. Kita lihat dalam cerita tadi ini. Guru, Tuhan kok nggak pedulikan dengan kami? Tuhan tahu. Tapi Tuhan begitu enaknya tidur di buritan dengan geladak kapal itu. Saudara perhatikan di sini. Rupanya di sini perlu kita berseru kepada Tuhan. Kita berseru kepada Tuhan Yesus. Tuhan, pedulikan kau. Dalam satu peristiwa ada satu maknanya yang luar biasa. Kalau kita lihat dalam cerita ini, bagaimana akhirnya cerita itu, murid-muridnya pun akhirnya juga takut dengan Tuhan. Lebih takut dengan Tuhan, dan dia lebih mengenal siapa Yesus itu sendiri. Nah, saudara sekalian, di dalam kita mengikut Tuhan, saudara jangan bayangkan berkat secara jasmani. Kalau ada pengajaran yang berbicara berkat jasmani, maaf, sekarang ini banyak orang Kristen mengalami stres. Kenapa? Di manakah Tuhan? Katanya, di manakah para pendeta penyembuh? Di manakah para dokter tabib? Nggak ada artinya. Di manakah orang yang punya duit sekarang juga nggak tahu. Saudara, mengikut Yesus, kita mengikuti ajarannya Tuhan. Mengikut Yesus, kita mengikuti caranya Tuhan mengatur hidup kita. Saudara, di belakang kita ini ada salib. Ya, di belakang kita ini ada salib. Saya bersyukur gereja kita ini ada salib. Pada zaman dulu kalau orang lihat salib itu satu gambaran penderitaan orang Kristen. Kalau bicara Kristen, pengikut Isa, pengikut Yesus, itu berarti salib. Artinya apa? Penderitaan. Harus masuk sebuah penderitaan. Kalau tidak mau menderita, jangan mengikut Yesus. Saudara, tapi sekarang banyak pengajaran. Bukan salib yang dipasang. Yang dipasang adalah dolar. Yang dipasang adalah uang. Yang dipasang kemewahan. Salibnya diturunkan jadi kecil. Dan ini mengerikan. Nah, sehingga kita melihat di sini bahwa murid-muridnya biar tahu bahwa mengikut Yesus itu bukan sekedar masalah penyembuhan, bukan masalah berkat jasmani, bukan. Saudara, kita lihat dalam zamannya Tuhan Yesus, begitu banyak Tuhan Yesus menyembuhkan orang. Kalau tidak salah itu sekitar 35-50 kali. Tapi pertanyaan saya, apakah semua orang yang sakit disembuhkan Tuhan? Tidak. Tidak semua yang sakit disembuhkan Tuhan. Tidak semua datang Tuhan juga sembuhkan. Tidak katakan semua mendapatkan berkat kemewahan, tidak juga. Tuhan katakan barang siapa yang mau mengikut aku harus menyangkal diri dan memikul salibnya. Sehingga dalam menghadapi sekarang virus corona ini, saya mengajak orang-orang yang takut dengan Tuhan, mengerti rencana Tuhan, kita masuk dalam salibnya Tuhan. Artinya apa? Kita masuk dalam prosesnya Tuhan biar menjadi seperti Kristus. Saudara, biarlah firman Tuhan pada saat ini menjadikan berkat kita semua. Kekhawatiran yang sehat membawa kita takut akan Tuhan. Tetapi kekhawatiran yang tidak sehat membawa kita stres, depresi, paranoid, dan akhirnya bisa bunuh diri.
Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat hidup kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan padamu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu ini. Tuhan, kami tahu Engkau memilih dan memanggil kami tidak salah, sehingga kami boleh menyebut Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Tuhan, melalui firman Tuhan ini kami biar menyadari Tuhan, makna dan harga kami harus mengikut Engkau Tuhan. Kami bersyukur untuk keselamatan-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk pengampunan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa saat ini untuk bangsa, seluruh bangsa-bangsa di dunia ini yang sedang mengalami bencana karena virus COVID-19 ini Tuhan. Tuhan, melalui peristiwa ini, biarlah nama-Mu didengarkan mereka. Kami berdoa untuk Eropa, berdoa untuk Amerika, untuk Australia, untuk Asia, untuk Asia. Tuhan, jamak mereka satu persatu. Tuhan, kasihanilah mereka yang sakit. Kasihanilah yang bingungan masalah kesehatan mereka, masalah pemerintah mereka. Tuhan, tolong mereka semua. Tuhan, melalui peristiwa ini, biarlah nama Tuhan dimuliakan dan orang tahu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan satu-satunya. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami, berdoa untuk Bapak Jokowi yang memimpin bangsa kami Tuhan. Sebagai presiden kami, Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan, hikmat dari Allah yang ilahi. Dan kami berdoa, tidak akan lama lagi virus COVID-19 ini akan berlalu dari bumi kami, dari bumi Indonesia ini. Dan kami tahu seperti dari teks ini Tuhan, tidak lama Tuhan akan menghardik segala virus yang ada ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap